tulisan ilmiah. Bahkan yang dijadikan topik ini malah mulai dari awal, yaitu penentuan ide bagaimana hingga sampai kepada penulisan dan publikasi. Nah, saya dapat rezeki yang pertama ini Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana menggali dan menentukan ide gitu ya. Menggali dan menentukan ide. Jadi di lingkungan kerja ataupun di lingkungan di mana kita belajar. Nah, itu yang pertama yang informal. Nah, sekarang yang juga saya sarankan adalah observasi secara sistematis. Ini juga beberapa kali saya lakukan Bapak Ibu. Bedanya apa? Nah, kalau tadi secara informal alias kita mengamati apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, di sini sekarang kita lebih berencana. Kita sengaja, kita merancang untuk mengobservasi sebuah peristiwa. Maka yang perlu kita tentukan tentunya ya apa peristiwanya, apa fenomenanya yang mungkin itu menarik buat kita. Gitu. Terus kemudian tentukan kapan saya mulai mengobservasi. Kalau misalnya contoh ini Bapak Ibu ingin mencoba untuk mengamati perubahan perilaku mahasiswa dari online ke offline saat mereka di dalam perpustakaan, nah maka kapan kira-kira saat yang tepat? Apakah bulan Juli, apakah bulan Agustus misalnya? Nah, kita mulai secara sistematis, mulai merancang. Kemudian durasi. Melakukan pengamatan itu kapan? Berapa lama yang kira-kira apakah cukup 3 hari? Apakah cukup 4 hari? Gitu. Nah, ini kita yang menentukan. Kita tentu perlu melihat berapa banyak mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas perpustakaan, gitu ya. Apakah dalam 3 hari cukup, dalam 1 minggu cukup, atau mungkin perlu lebih dari itu. Gitu. Nah, ini fleksibel saja nanti Pak Ibu. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah tidak hanya rancangan, tapi kira-kira bagaimana kita merekam observasi kita. Apakah hanya taking notes, kita rekam, atau juga misalnya kita memvideokan, atau mungkin ada hal lain yang perlu kita lakukan. Nah, ini sifatnya kita merancang secara sengaja. Gitu ya. Ada satu fenomena yang menarik, baru kemudian kita rancang kapan jenis peristiwanya, kapan, durasi, dan apa yang kita lakukan untuk mendokumentasikan hasil observasi kita. Nah, observasi lain yang juga saya lakukan, nah mungkin ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, adalah juga menggunakan literatur. Nah, ini senjata saya Bapak Ibu ya. Karena saya berpendapat bahwa tidak cukup hanya dari pengamatan semata. Misalnya, karena ini konteksnya adalah konteks ilmiah, maka observasi lapangan itu merupakan langkah pertama. Gitu. Di sana kita udah punya banyak ide itu sebenarnya, tapi kita perlu untuk memvalidasi kemudian ide kita itu. Nah, bentuk pengamatan lain yang juga saya lakukan, yaitu saya menggunakan literatur. Apa itu? Selama ini yang saya gunakan adalah artikel dari jurnal ilmiah, ya, dari jurnal. Nah, jurnal ini saya gunakan saya gunakan dengan 2 cara. Cara pertama adalah sebagai langkah kedua, cara kedua adalah sebagai langkah pertama, gitu. Jadi artikel ini kadang-kala saya gunakan sebagai next step, sebagai langkah lanjutan. Tetapi di lain waktu artikel itu saya gunakan untuk langkah pertama saya. Gitu. Nah, bagaimana itu? Bingung nih Pak. Nah, literatur itu bermanfaat bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu ketika ada event. Kenapa? Karena sangat jarang kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk mengakses jurnal kan Bapak Ibu ya. Tidak mungkin misalnya saya sedang ngopi, saya sedang makan mendoan sama Mas Maniso, tiba-tiba Mas cek database ilmiah Mas, ini sangat tidak mungkin gitu. Kita akan merasa sangat termotivasi, bisa sangat termotivasi ketika ada event. Eventnya apa saja? Nah, ini tentu banyak event. Saya hanya merangkum 3 di sini. 1, kompetisi menulis. Nah, ada kompetisi menulis dari manapun, dari Perpusnas, dari Perpusda, dari kampus masing-masing ya, bagi para pustakawan, bagi para guru, bagi para dosen dan sebagainya. Nah,
Nah ini nih, lumayan nih kompetisi menulis. Kemudian dari call for paper misalnya. Call for paper ada conference, ada seminar nasional. Nah yang paling dekat ini misalnya conference KPDI misalnya, call for paper. Nah, kemudian call for proposal. Nah ini juga menarik, ini call for proposal. Dari 3 hal ini bermanfaat Bapak Ibu. Nah, bagaimana bermanfaatnya? Saya akan menggunakan segala bentuk informasi yang tertulis di dalam flyer ataupun poster ketiga event ini untuk menstimulasi ide saya. Dan untuk menstimulasi itu, tools yang saya gunakan adalah literatur. Contoh misalnya, contoh. Nah ini saya yakin Bapak Ibu familiar dengan tampilan ini. Ini saya ngambil dari satu flyer ya. Nah, kemudian saya cut hanya di bagian ini saja. Nah, ini ada topik kajian. Nah, ini call for paper kalau tidak salah. Dari Perpusnas RI. Nah, ini ada di bawah ini. Ada 5 kajian. Nah, ada 5 tema yang ditawarkan. Jadi kalau mau menulis, pilihlah salah satu dari 5 di sini. Gitu. Nah, 5 topik di sini kan sangat luas, masih luas ya. Membangun perpustakaan yang efisien, transformasi perpustakaan untuk menemukan peluang bisnis, lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak kita bisa mendapatkan ide dari sini? Paling enggak ya kita pilih salah satu dulu. Gitu. Mana yang kira-kira kita banget atau bukan kita banget, monggo. Ini kan ini sesuai dengan interest masing-masing. Nah, saya memberikan contoh satu hal dari sini. Saya mengambil yang tema yang kedua, misalnya di sini. Yang saya highlight adalah perpustakaan dan bisnis. Wah, ini menarik buat saya karena mungkin di dalam benak saya perpustakaan kok dikaitkan dengan bisnis, di mana? Bagaimana caranya gitu? Perpustakaan dikaitkan dengan bisnis. Oke, ya ini menarik saya. Kemudian saya telusuri artikel ini. Maka yang kemudian saya lakukan adalah saya membuka satu database. Saya ketikkan kata kunci saya dan muncul beberapa hasil. Ini saya tidak promosi salah satu database, hanya kebetulan ini satu database yang bisa saya akses ya melalui akun saya. Nah, tadi kata kunci yang saya highlight adalah perpustakaan dan bisnis, Bapak Ibu. Karena mungkin saya, oh ya, kok bisa gitu ya. Nah, oke. Maka saya membuka satu aplikasi database apapun itu ya, bisa Google Scholar, bisa apapun yang bisa diakses dari tempat Bapak Ibu. Saya masukkan kata kunci sederhana saja di sini, saya masukkan library business. Bisa juga library and business atau yang lainnya. Nah, kemudian muncul beberapa search result di sini. Nah, saya pilih salah satu saja supaya ini untuk memudahkan kita. Karena kalau kita lihat semua 85.000 resultnya, habis waktunya. Saya ditegur Mas Manisio. Nah, saya pilih salah satu contoh misalnya, karena juga kebetulan kok kayaknya di sini pas. Library, social networking sites for fostering startup business globalization through strategic partnership. Tuh, kayaknya kok oke, kayaknya. Tapi kita nggak boleh cepat percaya. Ini saya klik, dan kemudian muncul judul lengkap dan abstraknya. Nah, di sini ini adalah sumber ide bagi saya. Ini adalah ini harta karun ide gitu di sini. Contoh di abstrak misalnya, ini menarik Bapak Ibu. Dibilang di abstraknya, university libraries can be powerful cornerstones of open innovation ecosystem for entrepreneurs. Wah, ini saya makin tertarik lagi. Tadi kata kuncinya adalah bisnis, sekarang ke entrepreneur. Gitu. Perpustakaan dan entrepreneur. Oh ya. Gitu. Mengapa perpustakaan sebagai ekosistem yang penting bagi entrepreneur? Karena disebutkan di sini, they are source of worldwide market research for entrepreneur looking to expand outside national border with their existing enterprise. Oke, jadi penulisnya bilang perpustakaan itu merupakan salah satu sumber informasi yang harus dilihat oleh para wirausahawan ketika mereka berusaha untuk expand, berusaha untuk mengembangkan bisnisnya.
Nah, ini kan menarik. Biasanya yang saya tahu, target audiens perpustakaan adalah komunitas akademiknya. Tetapi di sini dia mentarget pihak lain, yaitu para entrepreneur. Gitu. Nah, bagaimana ini? Nah, ini kan kalau saya udah, oh, oke, ini bagus ini. Jadi ada satu hal yang mungkin bisa kita ambil dari sini untuk kita jadikan sebagai topik, ya, topik untuk kita lanjutkan untuk penulisan tadi. Paling nggak topik untuk penelitian dulu. Berarti ada satu fungsi perpustakaan, kemudian yang kedua adalah entrepreneur atau wirausaha. Nah, paling nggak saya sudah punya satu topik yang saya capture di sini. Yang tentunya kemudian saya harus banyak melihat dari artikel-artikel lain. Tapi paling tidak saya sudah mendapatkan satu tulisan ini. Satu tulisan yang mungkin setahu saya mungkin belum banyak yang menulis tentang partnership di sini antara perpustakaan dengan para entrepreneur. Di sini dia secara spesifik menunjukkan bagi startup bisnis. Nah, ini cara salah satu cara Bapak Ibu untuk menggali ide tadi itu dan menentukan ide. Ini kebetulan karena satunya adalah yang saya gunakan tadi adalah library bisnis. Nah, mungkin dari 5 topik ini ada yang menarik dari Bapak Ibu, bisa dicoba dengan cara lain atau kata kunci yang lain misalnya dari 5 ini. Oke, nah ini cara yang pertama saya ketika literatur saya gunakan sebagai next step, sebagai langkah lanjutan. Nah, ada kalanya nggak ada event, nggak ada call for paper, nggak ada call for proposal, gitu ya. Perkuliahan juga lagi libur, semester break gitu. Sepi ya, sepi atas bagaimana ya kira-kira gimana saya mencari ide gitu misalnya. Nah, ya sudah, maka saya menggunakan literatur sebagai alternatif utama saya. Apa yang saya lakukan? Ya, saya mengakses database ilmiah atau homepage sebuah jurnal. Nah, homepage sebuah jurnal silakan dimanfaatkan. Itu bisa menjadi sebuah sumber ide kita yang sangat berharga. Ya. Kemudian silakan diamati Bapak Ibu. Judul-judul yang ditampilkan oleh jurnal tersebut. Saya yakin mungkin di antara judul-judul tadi itu ada satu yang klik di kita. Ada satu yang mungkin klik di kita karena mungkin kita ada satu yang nyantol dengan minat kita misalnya ya. Nah, pilih judul tersebut, lihat beberapa hal. Saya sarankan tujuan penelitiannya apa dia. Nah, ini untuk membrainstorm kita juga. Apa yang mau dicari sama penulis ini. Kemudian silakan dilihat metode yang digunakan itu apa. Bagaimana cara dia mengumpulkan data. Apakah lewat kuesioner, survei, atau lewat wawancara, atau ada hal lain gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan gitu. Kemudian setelah datanya dia itu terkumpul dan dianalisis, hasilnya bagaimana? Nah, ini penting ini. Hasilnya bagaimana? Karena dari hasil itu nanti akan bisa menstimulasi kita untuk, oh oke, hasilnya seperti ini nih. Kalau saya misalnya menduplikasi penelitian ini, melakukan penelitian lanjutan, karena ada hasil, apakah hasilnya akan sama? Nah, ini kita perlu tahu. Kemudian bagian terakhir yang juga saya sarankan untuk dilihat adalah simpulan. Simpulan ini berbeda dengan rangkuman. Kalau simpulan itu yang kita harapkan di situ adalah simpulan ini berisi insight atau pencerahan dari si penulis. Jadi penulis itu punya hasil penelitian, dari hasil itu apa yang bisa dia sampaikan sebagai insight kepada kita. Nah, ini penting untuk kita amati. Plus biasanya tulisan itu di simpulan itu mereka merekomendasikan. Jadi apa yang menjadi batasan dari penelitian ini kemudian bisa dilanjutkan